Halo, perkenalkan nama saya Alfred Itu Persebayang. Di sini saya akan mempresentasikan project UAS saya. Yang pertama, mari kita start dulu app artisan source-nya. npm run dev-nya, oke udah npm run dev-nya. Kita buka, refresh. Dan ini adalah tampilan welcome-nya. Di sini saya memberikan fitur roles. Fitur roles di sini. Jadi terdapat dua roles yang saya buat, yaitu adalah roles admin dan roles user. Dimana pada roles user ini dan roles admin memiliki fitur yang berbeda. Nah, yang pertama ini kita login dulu. Di sini ada logo, login, email. Untuk admin sendiri saya admin dan passwordnya kita login dulu sebagai user terlebih dahulu deh. Kita login. Di sini fitur roles pada fitur roles ini saya beri ke codingan seperti berikut algoritmanya. Berikutnya kita berikan pada root dashboard, dimana fungsinya ketika autentikasi mengidentifikasi user sebagai roles apa, dimana ketika rolesnya itu adalah admin, maka view-nya akan ke home admin yang ini, home admin.blade. Dan ketika tidak sama dengan admin, maka yang ditampilkan adalah view dashboard atau halaman dashboard.blade.php ini untuk user. Karena kita di sini menggunakan akun user, maka dia akan membuka view dari si dashboard.blade.php ini. Kita buka, ini dia. Ini adalah tampilannya. Ini adalah tampilan setelah saya convert dari HTML ke Laravel. Dan ini berfungsi semua ya. Seperti fitur-fiturnya. Delay sedikit. Oke, pada user sendiri saya memberikan CMS atau singkatnya yang awamnya CRUD gitu, sistem manajemen content management system, mempermudah sistem CRUD tanpa harus coding. Di sini di user saya memberikan fitur di mana user bisa mendaftarkan, misalnya kan ini sistem dari online shop ya, online shop jualan makanan gitu. Jadi saya membuatkan fitur mendaftarkan toko, misalnya toko untuk jualan. Di sini nanti akan muncul, kita pencet blok, nanti dia akan memunculkan ini dia form register. Nanti di sini kita bisa create data, misalnya owner name-nya Alvin Sebayang, lalu store name-nya itu store name misalnya Sebayang Store. Di sini kita bisa memasukkan tipe food apa yang akan kita jual, misalnya tipe yang saya jual akan fast food. Oke, kita kasih fast food. Nanti kita disuruh memasukkan alamat dari toko kita, misalnya jalan Surya Kencana 5. Oke, kita save. Oke, di sini ada customer added successful, berarti data yang kita masukkan itu sudah bisa sudah masuk ya. Dan untuk mengeceknya, untuk ceknya yang tadi sudah kita daftarkan, kita bisa cek di roles admin ini. Jadi kita login sebagai admin. Oke, ini sudah pada tampilan admin. Maka di admin, untuk membuka data yang sudah dimasukkan tadi, kita bisa melihat pada form block ini. Oke, ini ada data yang sudah masuk. Kayak tadi yang saya masukkan ada Alvin Sebayang berserta ID-nya, nama ini Sebayang Store, nama tipe foodnya fast food, dan addressnya ini Jalan Surya Kencana 5, dimana nanti admin bisa melakukan edit. Kita edit misalnya
ini admin bisa mengganti misalnya Sebayang Alvin Store jadi Alvin Store, bukan Sebayang Store. Update data. Nah, ini menjadi Alvin Store, bukan Sebayang Store lagi. Coba kita coba fitur delete nya. Oke, berhasil. Jadi no record phone dan customer delete full successful, sorry. Oke, dan itu adalah salah satu CMS yang pertama, yaitu CMS mendaftarkan toko kita. Nah, selanjutnya fitur-fiturnya semuanya oke sih, sudah masuk. Lalu selanjutnya CMS yang selanjutnya yaitu adalah saya memberikan CMS pesanan, karena ini adalah online shop, online food shop. Maka saya memberikan fitur pesanan makanan sederhana. Dimana ketika misalnya user scroll ke bawah, melihat-lihat ke bawah, misalnya wah saya tertarik sama si cucumber ini, nanti dia bisa menekan add ini, nanti akan dilarikan ke form pesanan. Nah, ini dia form pesanan. Saya mau pesan misalnya nama Alvin CS, nama makanannya misalnya Chinese, jangan pepper deh, pepper misalnya. Porsi makanan yang saya pengen itu $30. Alamat saya BTN Donando misalnya. Jenis pembayaran misalnya saya pengen membayar melewat Indomart misalnya. Ini keterangan pembeliannya, kita beli, kita klik aja beli. Nah, oke, pesanan edit successful. Nah, ketika user ingin melakukan atau mengecek pesanan apa yang sudah dia buat, bisa dicek di sini pesanan saya pada profil. Oke, ini. Nah, ini dia, sudah ada beberapa data musik, sorry. Jadi ini pesanan yang tadi kita buat, yaitu ada Alvin, namanya Alvin, pesanannya paper, porsinya $30, alamat, metode pembayaran, dan beli. Misalnya ketika saya pengen nggak jadi beli nih, saya cancel deh. Nah, di sini ada tombol edit, nanti bisa diedit. Lalu kita ganti keterangannya, misalnya tadi $30 tadi, saya nggak jadi nih, saya cancel aja. Nah, ini kita bisa update pesanan untuk mengganti, untuk mengcancel pembelian tersebut misalnya. Nah, ketika sudah keterangannya cancel seperti ini, maka admin nanti bisa mengkonfirmasi. Kita kembali ke admin, akun admin. Oke, kita login dulu admin. Oke, di sini admin ada fitur namanya order control, mengatur pemesanan. Kita cek. Nah, ini ada beberapa, misalnya ini keterangannya ternyata yang tadi Alvin CS ini di cancel katanya. Pertama kita bisa edit dulu datanya. Ini kita edit, misalnya tadi di Sweden misalnya $30, keterangannya cancel kan tadi, kita cancel jadi Sweden. Nah, misalnya ini karena ini keterangannya cancel, nanti admin melihat bahwa oh ini di cancel, nanti dia bisa delete data tersebut misalnya. Nah, kita delete. Oke, berhasil. Tadi adalah beberapa fitur yang fitur-fitur pada content management system tersebut atau CMS. Selanjutnya pada codingannya sendiri, untuk tadi ada yang dashboard tadi, yang ini untuk roles tadi. Ini ada profil controller, dimana tadi user bisa melakukan profil dulu bisa melakukan update pada profil. Ini bawaan dari Breeze sendiri. Nah, ini dia customer controller. Kita buka dulu, ini ada pada root controllernya ini sendiri. Nanti customer bisa melakukan create data. Terus user ini bisa create data, dimana ini fungsinya create. Ini nanti jadi halamannya yang menjadi rootnya admin. Sedangkan yang selanjutnya itu adalah indeks, dimana indeks ini tadi untuk melihat data. Sorry, kita kembali lagi, melihat data admin. Misalnya tadi ini adalah root customer controller, dimana admin bisa melihat data
ini itu pada adalah index. Nah ini kan nama linknya customer, di sini customer sebenarnya, dan fiturnya itu index untuk melihat data-data yang ada. Kita coba ke controllernya. Sebentar, controller, customer controller. Oke, pada customer controller yang index, nah saya jelaskan ini ada beberapa function, ada beberapa function yaitu index, create, store. Oke, saya jelaskan secara simpelnya. Index ini untuk melihat data-data yang masuk, dimana pada apa namanya nih, database atau table customer, pada customer all-nya panggil, nanti akan memunculkan, ini akan dilarikan view-nya ke customer.index yang ini. Kita perlihatkan dulu, saya perlihatkan. Nah ini dia pada indeks, halaman indeks. Nanti kita untuk mengganti halamannya itu tampilan indeks, yaitu ada di index.blade.php. Oke, ini untuk indeksnya sendiri. Untuk create ini dari sisi user, nanti dia bisa create data, memunculkan tampilan data. Nanti setelah di create, memasukkan data tersebut, nanti akan di store. Setelah di store nanti edit ini bisa dilakukan. Yang untuk edit ini untuk customer controller itu untuk mendaftarkan, dijelaskan lagi bahwa customer controller ini untuk melakukan CMS dari pendaftaran toko tadi. Jadi untuk yang edit ini buat si admin bisa melakukan edit. Dan ini adalah function editnya, dimana tabel customer nanti akan dicari dulu, karena untuk melakukan edit perlu melakukan pencarian ID atau primary key-nya yang uniknya, lalu edit nanti copy ke si customernya. Selanjutnya setelah diedit tadi kita update, kita masukkan datanya. Ini kita lakukan post pada file datanya itu. Misalnya kita lihat di edit, nah ini nih. Oke, di sini. Nah, edit nanti form regisnya nih pakai metode put. Kalau untuk update atau edit, dia metodenya put. Kalau create, dia metodenya post. Dia metodenya post. Tidak dimasukkan metodenya. Ini udah metodenya post. Oke, selanjutnya pada indeks sih nggak ada ininya ya, paling cuma penampilan datanya. Karena ini indeksnya untuk khusus buat si admin, maka saya buat tampilan tabel seperti ini ya. Oke, itu untuk customer controller. Ini untuk update-nya nanti, dimana data di request validasi, dimana tabel customer ini di ID, masukkan ID-nya, nanti kita konekkan pada ID-nya, kita cocokkan, nanti di update, masukkan owner name-nya sesuai pada database ini, variable pada database. Nanti di return direct ke customer, dimana message-nya itu kalau berhasil ya update successful. Untuk destroy sendiri, destroy ini adalah delete ya, function dari delete sendiri, dimana customer nanti dicari berdasarkan sama seperti update tadi, melakukan pencarian berdasarkan ID, cocokkan berdasarkan ID, lalu melakukan delete, nanti redirectnya customer dan memberikan message customer delete successful. Itu untuk yang customer controller. Lalu untuk yang customer controller untuk CMS yang daftar toko. Ini dia nih, functionnya get ini. Lalu selanjutnya itu CMS yang selanjutnya itu adalah melakukan pemesanan. Di sini ada root controller, pesanan controller. Di sini sama seperti tadi, yang kalau get itu nanti create ini punyanya si user nanti bisa melakukan create data. Lalu ini index ini untuk si admin bisa melihat, dan yang ini daftar pesanan lihat ini nanti ini yang tadi nih, kita ganti dulu. Jadi saya membuat 2 buah function index
untuk si user, satu user dan satu pada CMS ini satu user dan satu admin, dimana admin nanti tampilannya yang seperti tabel tadi, sedangkan kalau untuk dari user sendiri nanti tampilannya bukan, nanti ini tampilannya seperti ini. Nah ini nanti user bisa melakukan update pesanan yang tadi sudah saya demokan di sini. Terlihat ini nanti setelah dilihat, sorry udah ini fitur index ya, function lihat sama seperti function index. Nanti dia setelah ini melakukan post data, dan ini edit pesanan, ini punyanya si admin dan ini punyanya user. Lalu update ini update root untuk update user, dan update admin, dan ini update user. Ini fitur delete. Jadi seperti pada umumnya online shop, dari sisi user sendiri tidak bisa melakukan delete secara langsung ya, harus konfirmasi terlebih dahulu dari admin. Oke, seperti itu. Lalu perlihatkan yang nah ini ada home user, home admin, pesan admin, dan dashboard dan lain-lainnya. Kita kembali ke sini, dan seperti itu. Sekian dan terima kasih.